Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita kembali bisa melanjutkan perkuliahan di minggu-minggu terakhir, ya, di materi-materi terakhir, dan mudah-mudahan ini tidak membuat kalian semua patah semangat, ya, tetap mempertahankan perjuangannya dalam menempuh perkuliahan di mata kuliah saya ini, pendidikan kewarganegaraan. Oke, untuk seperti biasa, karena mekanisme metode diskusi dan perkuliahan sudah kita persiapkan dengan baik dan telah direncanakan juga jauh-jauh sebelumnya. Untuk itu, sementara waktu saya serahkan saja ke kelompok yang presentasi dari 3 kelas ini. Maka dari mana dan dari siapa, saya serahkan ke masing-masing moderatornya. Sementara waktu saya menyimak dulu, ya, seperti biasa. Silakan langsung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Kosasi Adi Saputra SPDMPD selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, dan kepada teman-teman sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di ruang Zoom meeting kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Jihani yang bertugas sebagai moderator yang akan memandu sesi diskusi dari pertanyaan yang sudah diajukan di YouTube kelompok Latan kelas A. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita mulai ke pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang pertama ada dari Rika Mudrika. Pertanyaannya yaitu, apa dampak positif dan negatif bagi Indonesia setelah melepaskan Timor Timur? Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah ada pertanyaan yang sama dari kelas B dan kelas C? Izin menjawab, tidak ada. Izin menjawab, tidak ada. Baik, jika tidak ada, pertanyaan ini akan langsung dijawab oleh Dede dan Fauzia. Kepada Dede dan Fauzia, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Sebelumnya, saya mohon maaf izin off kamera dikarenakan jaringan sedang tidak stabil. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rika. Dampak lepasnya Timor Timur sudah tentu membawa sejumlah konsekuensi pada negara Republik Indonesia dalam beberapa bidang kehidupan. Di antaranya, untuk dampak positif, yang pertama, dampak bagi anggaran negara. Sebagai daerah yang diistimewakan dari segi anggaran, Timor Timur menyerap sangat banyak anggaran negara. Salah satu alasan dipertimbangkannya referendum adalah ketidakseimbangan antara kontribusi bagi negara dengan biaya yang diperlukan untuk mempertahankan Timor Timur. Dengan referendum tersebut, lepasnya Timor Timur dari Indonesia justru dapat meringankan beban anggaran negara, terutama setelah terjadinya krisis ekonomi tahun 1998 yang membuat negara sedang dalam keadaan terpuruk. Yang kedua, mempengaruhi nama baik Indonesia. Tidak seperti wilayah lain di Indonesia, pendudukan Timor Timur tidak diakui oleh dunia internasional. PBB dan negara-negara barat seperti Portugal tidak memberikan pengakuan akan bergabungnya Timor Timur menjadi bagian dari Republik Indonesia. Pembiaran pendudukan Timor Timur
mengumpulkan dana dari Indonesia. Bahkan mereka mengeluarkan dana untuk keuntungan di pihak BUMN. Dan apapun yang dikirim ke Timor Leste sekarang menjadi ekspor dan mendapatkan keuntungan devisa bagi negara. Untuk dampak negatifnya akan dijawab oleh Dede Novirianti. Kepadanya saya silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator dan penjawab sebelumnya. Saya izin melanjutkan untuk dampak negatif, yaitu ada tekanan diplomatik terhadap Indonesia. Lepasnya Timur memberi tekanan diplomatik yang cukup satu alasan untuk mengadakan referendum tersebut. Walaupun referendum diadakan untuk menampung aspirasi rakyat Timor Timur, tetap ada kesan bahwa pemerintah Indonesia dapat dengan mudah tunduk pada tekanan dunia internasional dan kepentingan asing. Lalu ada mengancam keutuhan negara. Tidak mustahil bahwa setelah pelaksanaan referendum, dampak peristiwa lepasnya Timor Timur dari Indonesia akan membuat Republik Indonesia terancam mengalami tuntutan pemisahan yang sama. Para pengamat memperkirakan bahwa nasib Indonesia tidak akan jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh Uni Soviet. Namun, hingga saat ini negara Republik Indonesia tetap berdiri utuh dan tidak mengalami perpecahan wilayah lagi. Lalu selanjutnya ada kehilangan sumber daya alam. Terdapat ladang minyak di Laut Timor yang sangat disayangkan karena perekonomian yang meningkat dan kebutuhan konsumsi minyak di Indonesia yang juga meningkat. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dede dan Fauzia yang telah memaparkan jawabannya. Kepada Rika, apakah jawabannya bisa dipahami dan apakah ada tanggapan? Dapat dipahami, terima kasih jawabannya. Baik, kepada teman-teman, jika ada yang ingin menambahkan atau menanggapi, saya persilahkan. Baik, jika tidak ada, kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya ada dari Nadia. Pertanyaannya yaitu, jelaskan apa yang menjadi penyebab kemunculan konsep dasar dari pemikiran dan pemikiran tentang wawasan Nusantara. Untuk pertanyaan ini akan dijawab oleh saya sendiri. Jadi jawabannya, kemunculan konsep dasar dari pemikiran wawasan Nusantara disebabkan oleh banyak faktor seperti geografis, geopolitik, dan geostrategi yang berkaitan dengan aspek kewilayahan Nusantara yang di dalamnya terdapat kekayaan alam dan penduduk Nusantara. Lalu ada faktor historis yang berkaitan dengan pengalaman sejarah Indonesia sejak masa kerajaan hingga kemerdekaan. Lalu faktor yuridis formal yang berkaitan dengan peraturan dan undang-undang. Nah, semua faktor ini bermuara pada landasan falsafah Indonesia, yaitu Pancasila. Baiklah, untuk Nadia, apakah jawabannya bisa dipahami dan apakah ada tanggapan? Baik, untuk jawabannya sudah sangat jelas. Terima kasih. Baik, kepada teman-teman, apabila ingin menambahkan atau menanggapi, saya persilahkan. Baik, jika tidak ada tanggapan, karena pertanyaan dari
kelas A kelompok 8 sudah terjawab semua, maka saya cukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya serahkan kepada moderator kelas B. Baik, terima kasih kepada moderator kelas A yang telah memberikan kesempatan, dan terima kasih kepada Bapak Kosasi Adi Saputra yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk berdiskusi terkait pertanyaan yang ada di kolom YouTube kami. Pada kolom YouTube kelompok kami terdapat satu penanya, yaitu Amalia Agustina Sania, dengan pertanyaan yang pertama, yaitu mohon maaf sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 kelas B. Izin memperkenalkan diri, saya Nanda Siti Rafika selaku moderator, kemudian ada Siti Nur Agnia dan Rahman Nurhaiza Prativi. Pertanyaan dari Amalia yaitu yang pertama, sejauh ini apa saja budaya Indonesia yang pernah diklaim oleh negara asing? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Siti Nur Agnia. Kepada Siti Nur Agnia disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Amalia. Ada beberapa budaya Indonesia yang pernah atau sempat diklaim oleh negara asing atau negara lain, di antaranya yaitu ada wayang kulit. Wayang kulit itu merupakan budaya Indonesia yang berasal dari Jawa Tengah. Wayang kulit ini sudah menjadi ciri khas Indonesia, sempat diakui oleh Malaysia yang disebabkan oleh warga negara yang tinggal di dekat Malaysia pernah melakukan pertunjukan wayang kulit di sana, dan juga disebabkan oleh banyaknya perantau yang sudah menetap dan mempertunjukkan wayang kulit di Malaysia sehingga menjadikannya sebagai kebudayaan mereka. Namun pada tanggal 27 November tahun 2003, Badan PBB UNESCO mengakui wayang kulit sebagai warisan kebudayaan Indonesia. Kemudian ada lagu Rasa Sayange. Lagi-lagi oleh Malaysia melakukan penjajahan terhadap Indonesia dengan mengklaim salah satu daerah asli Indonesia. Kali ini lagunya Rasa Sayange dari daerah Maluku. Dalam sebuah iklan pariwisata, Malaysia menggunakan lagu Rasa Sayange yang sempat memancing kemarahan rakyat Indonesia. Tetapi untungnya Malaysia segera meredakan kemelut tersebut dan mengakui bahwa lagu Rasa Sayange merupakan warisan budaya Indonesia. Kemudian ada batik. Indonesia itu kan sebagai surutnya batik, di mana di hampir setiap pelosok negeri di Indonesia hadir dengan ciri khasnya masing-masing. Hal inilah yang menjadikan batik itu sebagai warisan budaya asli Indonesia. Sebelum digegerkan dengan klaim Cina perihal batik, batik juga pernah lebih dulu diakui oleh Malaysia, hingga pada akhirnya Indonesia melayangkan protes keberatan kepada negara tersebut, sekaligus mendaftarkan batik ke UNESCO pada tanggal 3 September 2008. Adapun pengakuan yang sah sendiri bahwa batik adalah warisan budaya Indonesia baru didapat pada tanggal 2 Oktober 2009. Kemudian ada Reog Ponorogo. Dari namanya saja kita sudah tahu Reog Ponorogo merupakan budaya asli dari Ponorogo, Jawa Tengah, Indonesia. Meskipun begitu, tetap saja Malaysia mengklaim Reog Ponorogo sebagai kebudayaan mereka. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Siti Nur Agnia yang telah memberikan jawaban. Selanjutnya, Rahma akan menambahkan jawaban terkait pertanyaan Amalia. Kepada Rahma disilakan. Saya akan menambahkan jawaban dari Siti Nur Agnia. Yang selanjutnya adalah rendang. Malaysia lagi-lagi mengklaim beragam kebudayaan Indonesia. Penjajahan kebudayaan Indonesia oleh Malaysia tidak hanya kebudayaan, tapi juga makanan. Salah satu makanan khas Padang, Sumatera Barat, yakni rendang pernah diklaim Malaysia. Yang keenam, angklung. Hampir sebagian besar kebudayaan Indonesia
yang diklaim negara lain dilakukan oleh Malaysia. Kali ini adalah musik asli tanah Pasundan, Jawa Barat, Indonesia. Lagi-lagi UNESCO mentasbihkan Indonesia sebagai pemilik asli dari alat musik berbahan bambu, yakni angklung. Yang ketujuh, tari pendet dan tari piring. Sebagaimana diketahui, tari pendet merupakan tarian khas masyarakat Bali, Indonesia. Pun demikian dengan tari piring menjadi tarian kesenian dari masyarakat Sumatera Barat. Keelokan kedua tari ini pun pernah diklaim negara lain. Yang kedelapan, kuda lumping. Kuda lumping ternyata juga pernah diklaim oleh Malaysia. Semua bermula ketika banyak orang-orang Jawa yang berpindah ke Malaysia. Kemudian mereka mewariskan kesenian kuda lumping kepada anak-anak mereka. Banyaknya klaim yang dilakukan negara lain atas warisan budaya Indonesia semestinya meneguhkan rakyat Indonesia untuk melestarikan dan mempertahankannya agar kedepannya tidak ada lagi klaim dari negara lain atas warisan budaya Indonesia. Yang selanjutnya, kopi Gayo dan kopi Toraja. Indonesia merupakan salah satu negara produsen kopi terbesar di dunia. Beragam jenis kopi tumbuh subur dan menjadi salah satu komoditas ekspor ke berbagai negara di belahan dunia. Namun, siapa sangka jika beberapa jenis kopi asli Indonesia diklaim dan berhasil dipatenkan oleh negara lain. Di antaranya adalah kopi Gayo diklaim oleh sebuah perusahaan multinasional asal Amerika Serikat sebagai merek dagang. Sementara kopi Toraja juga telah dipatenkan oleh sebuah perusahaan asal Jepang. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rahma yang telah menjawab pertanyaan dari Amalia. Pertanyaannya selanjutnya yaitu, lalu berikan penjelasan mengapa negara asing tersebut mengklaim budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Ada beberapa faktor yang menjadi alasan negara asing dapat mengklaim budaya Indonesia. Di antaranya yaitu yang pertama, faktor pengklaiman karena globalisasi, di mana era globalisasi ini berpengaruh pada dinamika budaya di setiap negara. Khususnya di Indonesia, budaya dari luar dengan sangat bebas masuk ke Indonesia dari berbagai arus kehidupan. Misalnya dari budaya berpakaian, gaya hidup, dan adat istiadat. Namun, gaya hidup atau budaya dari luar itu dapat memberikan dampak buruk bagi budaya yang ada di Indonesia yang dapat menggeser budaya asli yang ada di Indonesia. Hal itulah yang membuat negara asing dapat mengklaim budaya Indonesia. Kemudian yang kedua ada karena kurangnya kesadaran dari generasi muda akan pentingnya budaya. Karena kurangnya kesadaran generasi muda untuk mempertahankan budaya Indonesia dan tidak hanya mengakui tetapi juga ikut melestarikan dalam pelestarian budayanya. Dari kesadaran itulah akan muncul upaya menjaga melindungi budaya asli daerah sehingga tetap utuh dan tidak diklaim negara asing. Yang ketiga yaitu ada perpindahan penduduk yang menyebabkan budaya kita diakui oleh negara asing. Di mana saat ini banyak penduduk Indonesia yang bekerja di luar negeri, bahkan pula banyak yang menetap di sana. Dan di sana mereka mohon maaf ada sedikit gangguan. Di mana penduduk Indonesia yang ada di negara asing itu tidak menutup kemungkinan mereka menerapkan budaya yang ada di Indonesia sehingga negara asing menganggap budaya itu adalah budaya mereka yang telah biasa diterapkan. Yang terakhir ada kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap kekayaan budaya nasional. Salah satu contohnya yaitu kesenian dari Jawa Timur tadi yang Ponorogo yang sempat diklaim dan terjadinya perdebatan kepemilikan dengan pihak Malaysia.
Maka dari itu pemerintah harus dapat lebih menampilkan budaya Indonesia kepada masyarakat luas agar budaya negara Indonesia itu tidak diklaim negara asing. Sekian jawaban dari saya. Untuk Amalia, apakah ada tanggapan? Baiklah, terima kasih kepada kelompok 8 atas jawabannya. Tapi ada sedikit tanggapan dari saya. Tadi itu kan disebutkan bahwa budaya-budaya Indonesia yang telah diklaim khususnya oleh Malaysia itu banyak ya. Ada wayang kulit, ada lagu, sampai ke makanan, itu diklaim juga sama Malaysia. Nah, apakah dari pemerintah Indonesia itu ada tindakan tegas atau dari UNESCO itu ada tindakan tegas terhadap negara Malaysia yang telah mengklaim budaya negara orang lain gitu maksudnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Amalia atas tanggapannya. Izinkan kami berdiskusi terlebih dahulu sebentar. Dari Amalia terkait apakah ada tindakan khusus untuk negara asing yang mengklaim budaya Indonesia. Untuk menjawab tanggapan dari Amalia, yang akan menjawabnya yaitu Siti Agnia. Kepada Siti Agnia disilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Amalia. Kalau untuk tindakan tegas itu sepertinya tidak, cuman seperti peringatan saja kepada negara yang mengklaim. Terus UNESCO kan atau PBB itu langsung mematenkan bahwa misalnya budaya yang diklaimnya itu milik ini atau ininya gitu. Jadi tidak ada tindakan tegas yang ditujukan kepada Malaysia. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Agnia yang telah menjawab. Bagaimana Amalia? Baik, berarti tidak ada tindakan seperti denda atau begitu ya. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 8 atas jawabannya.
Baik, untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang mau menanggapi atau menambahkan? Silakan. Dan apakah di kelas yang lain ada pertanyaan yang sama? Tidak ada. Untuk kelas A tidak ada. Baik, karena pertanyaan yang ada di kolom komentar YouTube kelompok kelas 8 kelompok 8 kelas B sudah terjawab, saya serahkan kepada moderator kelas C. Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kosasi Adi Saputra, SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan juga teman-teman sekalian. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kita untuk bisa berkumpul pada pertemuan kali ini. Perkenalkan, saya Olga Dila Pramudia Putri yang bertugas sebagai moderator dan akan memandu diskusi dari pertanyaan yang sudah diajukan di kolom komentar YouTube kelompok 8 kelas B. Di sana terdapat 2 pertanyaan yang sudah diajukan. Langsung saja masuk kepada pertanyaan yang pertama dari Saudari Indira. Pertanyaannya yaitu, dijelaskan mengenai pendeklarasian Juanda. Apakah pada saat pendeklarasian ini terjadi hambatan yang menyebabkan sulitnya mendapat persetujuan pada saat forum internasional? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Saudari Hasna. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Salah satu hambatan dari deklarasi Juanda itu berupa sengketa wilayah perairan dengan negara lain. Nah, dalam persengketaan itu otomatis mendapatkan debat yang sangat panjang tentang wilayah maritim. Nah, maka PBB itu mengadakan konferensi hukum laut dengan 2 kali pertemuan. Yang pertama dengan istilah UNCLOS 1 dan yang kedua dengan istilah UNCLOS 2. Nah, pada UNCLOS 1 itu berisi tentang bahasan konvensi tentang laut teritorial dan jalur hambatan. Nah, namun di UNCLOS 1 ini belum juga mendapatkan tentang kesepakatannya. Lalu dilanjutkanlah dengan UNCLOS 2, berisi dengan konvensi laut lepas, yaitu meliputi kebebasan pelayaran, kebebasan menangkap ikan, kebebasan terbang di laut lepas. Nah, selain itu juga membahas konvensi tentang perikanan dan perlindungan sumber-sumber hayati di laut lepas. Nah, dalam UNCLOS 2 masih belum juga mendapatkan kesepakatan. Maka di UNCLOS 2 itu membuat kesepakatan, yaitu akan diadakannya UNCLOS 3. Nah, UNCLOS 3 itu dihadiri oleh 119 negara. Dalam pertemuan tersebut barulah disepakati, mendapatkan kesepakatannya gitu. Dan kesepakatan itu ditandatangani juga oleh 119 negara tersebut. Isinya yaitu membagi laut menjadi 3 jenis atau zona maritim yang tadi dipersengketakan, yang tadi diperdebatkan gitu. Yang isinya yang pertama, laut merupakan bagian dari wilayah kedaulatan, yaitu di laut teritorial. Yang kedua, laut yang bukan merupakan wilayah kedaulatannya, namun negara tersebut memiliki hak-hak yurisdiksi terhadap aktivitas-aktivitas tertentu, yaitu di zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif. Yang ketiga, laut yang berada di luar 2 di atas, artinya bukan termasuk wilayah kedaulatannya dan bukan wilayah yurisdiksi. Namun negara tersebut memiliki kepentingan, yaitu di laut bebas. Saya jawab,
saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Hasna yang telah memaparkan jawabannya. Selanjutnya kepada Saudari Indira, apakah cukup dengan jawabannya atau mungkin kepada yang lain ada yang ingin ditanggapi? Terima kasih pada kelompok 8 atas jawabannya. Sudah cukup jelas. Terima kasih. Ya. Mungkin kepada kelas lain jawaban pertanyaannya ada yang sama. Atau mungkin dari kelas lain ada yang ingin ditanggapi, saya persilahkan. Moderator izin bertanya. Ya, silahkan. Kalau wilayah yurisdiksi itu maksudnya seperti apa? Terima kasih. Maaf, suaranya putus-putus, boleh diulang? Wilayah yurisdiksi itu maksudnya seperti apa? Baik, pertanyaannya akan kami tampung dulu. Selanjutnya, kepada pertanyaan kedua dari Saudari Wida. Pertanyaannya, pada menit ke-5 menit 50 detik, mengapa berlakunya teritorial mengganggu kedaulatan negara Indonesia? Untuk itu akan dijawab oleh Saudara Aziz Muslim, kepadanya saya persilahkan. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Wida. Jadi dari pertanyaan itu yaitu mengenai tentang TZMKO ya. Jadi TZMKO itu Territorial Zee and Maritime Kringen Ordonantie, itu dibentuk pada masa Hindia Belanda sebelum adanya deklarasi Juanda sejak masa Hindia Belanda pada tahun 1939. Dalam menentukan luas perairan Indonesia yang berpatokan pada TZMKO. TZMKO tersendiri mempunyai 4 ketentuan, yaitu yang pertama Laut Teritorial Indonesia, yang kedua perairan teritorial Hindia Belanda yang termasuk bagian laut teritorial yang terletak pada bagian sisi darat laut pantai, daerah liar dari teluk-teluk, ceruk-ceruk laut, muara-muara sungai, dan terusan. Yang ketiga, semua perairan yang terletak pada sisi darat laut teritorial Indonesia termasuk sungai-sungai, terusan-terusan, dan danau-danau dan rawa-rawa Indonesia. Yang keempat, laut teritorial memasuk perairan pedalaman Indonesia. Alasannya mengganggu kedaulatan wilayah Indonesia karena bisa dilihat pada ketentuan kedua, bisa saja ada alasan kapal-kapal negara lain atau negara-negara asing yang mencari sumber daya alam karena batas antar pulau dan selat itu masih termasuk ke dalam perairan teritorial Hindia Belanda. Maka pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintahan Republik Indonesia mengeluarkan deklarasi yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Juanda yang menyatakan bahwa laut antar pulau tidak terpisahkan dengan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia dan mengubah serta mengumumkan bahwa perairan laut teritorial Indonesia adalah batas laut wilayah teritorial 12 mil laut dari garis pantai ke arah laut lepas, dan Indonesia mempunyai kewenangan untuk mengelola daerah kedaulatannya yang mempunyai batas wilayah 12 mil laut dari garis pantai tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Aziz yang telah menyampaikan jawabannya. Kepada Saudari Wida, apakah cukup atau ada yang ingin ditanggapi? Baik, jawabannya bisa dipahami. Terima kasih. Baik, dari yang lain, apakah ada yang ingin ditanggapi? Jika tidak, saya akan lanjut pertanyaan sanggahan pertanyaan dari Amalia.
yang akan disampaikan oleh Saudari Hasna. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, untuk yang dimaksud wilayah yurisdiksi itu ada garis batas yang merupakan pemisah hak berdaulat dan kewenangan tertentu yang dimiliki oleh negara yang didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Gitu. Makasih. Baik, kepada Amalia, apakah cukup dengan jawabannya? Baik, cukup dapat dipahami. Terima kasih. Ya, kepada yang lain, apakah ada sanggahan? Jika tidak ada, mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada semua kelompok dan teman-teman yang telah berdiskusi dan melakukan tanya jawab di materi wawasan Nusantara ya. Atau geopolitik Indonesia. Ini masih pada bangun ini dari 80 orang ya. 79 mungkin ada yang tidak hadir, nanti minta klarifikasi ya apa alasannya, kendala-kendalanya. Oke, ini semuanya masih pada standby. Walaupun sebagian besar juga ini pada off cam ya. Oke, dari beberapa pertanyaan mengenai wawasan Nusantara ya ataupun geopolitik tentang bagaimana masalah-masalah yang diutarakan tentang lepasnya Timor Leste ya, yang pernah menjadi bagian provinsi di Indonesia, kemudian juga tentang bagaimana kemunculan konsep dasar dan pemikiran tentang wawasan Nusantara. Kalau ditarik dari sisi garis besar, sebenarnya ini adalah masalah geopolitik. Ya. Jadi kalau bertanya atau ada pertanyaan apa sih geopolitik Indonesia, yaitu ya wawasan Nusantara. Nah, memahami geopolitik ini kan satu konsep bidang ilmu ya, tentang geografi dan politik. Geografi itu ilmu tentang apa sih yang Anda ketahui itu apa sih geografi? Coba ada yang bisa menjawab? Paujia? Izin menjawab, Pak. Siapa? Olga. Oke, Olga, apa menurutmu apa geografi? Ilmu yang mempelajari tentang hubungan, persamaan, atau perbedaan antar ruang di bumi, Pak. Ruang ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ini kan pelajaran juga di sekolah ya, ada geografi. Kalau politik, coba yang lain selain Olga. Sebelum saya tunjuk, ada yang mau apa aja? Ya, Dita betul nih. Ya, apa itu? Politik apa? Saya izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Ilmu tentang pengaruh faktor geografi terhadap ketatanegaraan. Tentang politik aja dulu. Politik kita pisahkan dulu antara politik dan geografinya gitu. Tadi kan saya tanya tentang geografi, sekarang tentang politiknya. Ilmu tentang ketatanegaraan. Ketatanegaraan ya. Selain itu coba ada yang mau menjelaskan lagi politik itu? Kan cukup luas juga jangkauannya, tentang apa aja gitu yang dibahas dalam politik itu. Coba siapa? Izin menjawab, Pak. Silakan, siapa? Dede Nopirianti.
Ya, silakan. Politik itu ilmu yang untuk meraih kekuasaan, bukan? Ya bisa. Nggak perlu bilang jawab bukan. Aspek-aspeknya apa aja gitu. Kan banyak, kan jangkauannya kan banyak politik itu. Ada yang luas, ada yang sempit. Oke, kekuasaan, terus tadi tata negara. Ada lagi, coba satu orang lagi. Yang beda tentunya ya. Secara umum aja, politik secara umum. Izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Politik yaitu kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri. Kalau berdirinya berdua gimana? Atau banyak? Berdiri sendiri. Ya, satu orang lagi nih. Satu, apa Pak? Terima kasih, Fitri. Siapa lagi coba? Yang lebih luas lah, yang lebih umum. Izin menjawab, Pak. Ya, sok barengan nggak apa-apa. Duet. Penyelenggaraan pemerintahan dan negara, Pak. Oke, satu orang lagi tadi. Ada yang bareng siapa? Ya, Pak, seperti itu sama. Ya, berarti punya chemistry ya kalian itu. Bareng sama di jawaban lagi-nya. Oke, jadi yang satu adalah ilmu tentang bumi ya, tentang letak wilayah, letak geografis, dan yang satu tentang kekuasaan, tentang bagaimana cara mengelola negara sebenarnya kan seperti itu. Dengan berbagai unsur yang mendukungnya. Dalam politik kan banyak unsur-unsur mendukungnya. Bisa berhubungan dengan ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Karena kalau berbicara ilmu sosial ya itu pasti antara satu dengan satu yang lainnya pasti akan saling mengikat atau bersinergi. Sekarang kita berbicara geografi Indonesia. Letak geografis Indonesia ataupun kalau berbicara geografi aja Indonesia ya, seperti wilayah, posisi Indonesia. Yang ada dalam pikiran Anda seperti apa sih Indonesia itu? Dari sisi geografisnya ya. Negara yang bagaimana, seperti apa, dan coba siapa yang mau berpendapat lagi? Negara kepulauan, Pak. Negara kepulauan. Selain itu, selain negara kepulauan, secara geografis negara yang bagaimana ya betul kepulauan itu kan. Coba uraikan secara ini yang umum lah kan. Oh Indonesia ini begini nih posisinya ataupun wilayahnya begini nih gitu kan. Kepulauan terus ada apa aja dalam negara kepulauan itu ada apa saja? Coba siapa? Terletak di antara dua benua dan dua samudra. Letak antara dua benua dan dua samudra. Selain itu, coba dalam negara kepulauan itu kita punya apa saja? Kita lihat di negara-negara lain itu kan ada negara yang memang semuanya hanya daratan misalnya. Ya, jadi sebenarnya kalau negara tidak hanya memiliki daratan ya, coba cek Anda ya, di sana apakah ada buaya atau tidak kan gitu. Karena nggak buaya yang hidup di darat misalnya gitu. Sementara Indonesia kan bagaimana coba punya apa saja Indonesia itu sebagai negara kepulauan yang disebut juga dengan Nusantara. Makanya geopolitiknya adalah wawasan Nusantara kan itu negara kepulauan. Dan yang saya maksud punya apa saja? Punya wilayah laut yang luas dan beribu-ribu pulau. Punya wilayah laut dan yang luas dan beribu-ribu pulau. Kalau Amalia punya apa? Kalau saya sebagai laki-laki hanya punya hati dan perasaan. Saya tidak punya harta. Oke. Mana yang lebih luas? Mana yang lebih luas? Laut. Laut. Mana yang lebih padat? Duduknya. Daratan. Daratan, Pak. Ya, ketika daratan sudah padat misalnya, kenapa kamu tidak pindah ke laut?
Karena di laut tidak ada tempat untuk berpijak, Pak. Tidak ada pijak ya. Apa kan bisa jadi putri duyung kalau perempuan ya. Kalau laki-laki bisa jadi putra duyung. Biar hadir ya. Tidak, daratan sudah semakin dirusak oleh manusia Indonesia. Oke, dari sekian banyak pulau, berarti fix ya di Indonesia itu yang hidupnya walaupun wilayah lautannya sangat luas, bahkan 2/3 dari semua luas wilayah, tapi semua penduduk Indonesia itu tinggal di daratan ya, tinggal di pulau-pulau, tidak ada yang tinggal di laut-lautan gitu ya. Dari beberapa pulau, ada pulau apa aja coba yang Anda ketahui? Ada yang dari Jawa di sini? Ada yang dari Pulau Jawa? Ada. Ada yang dari Sumatera? Ada, Pak. Kuring di Pulau Jawa, Sirika di Pulau Sumatera. Ya, Pulau jauh ya. Di mana Sumateranya? Di Lampung, Pak. Lampung. Lampung itu ada salah satu kelompok band yang fenomenal ya, Kangen Band ya. Tidak ada juga tahu ya. Di Baban itu. Baban Tampan. Oke. Pulau ada yang lain, ada dari pulau lain nggak selain Sumatera? Tidak ada. Semuanya Jawa dan Kalimantan. Ada yang dari Kalimantan? Cung, apa Pak? Biar kita enak itu ini ya. Siapa Rika? Kalimantan? Tadi Rika Sumatera. Siapa yang dari Kalimantan coba? Siapa Jis yang dari Kalimantan Jis? Nggak tahu Pak, lupa. Tapi ada. Dulu dengar katanya ada teman yang dari Kalimantan, yang itu siapa? Coba nanti yang dari Kalimantan ngaku ya. Sebelum saya paksa untuk aku dulu. Ada ya. Pak tuh, Ferika katanya Pak, dari Kalimantan. Dari mana Ferika Kalimantannya? Kalimantan mana tuh? Provinsi apa? Provinsi mana? Provinsinya coba chat aja kalau jaringannya agak ini, coba chat dari provinsi mana. Oke, Kalimantan Timur ya. Ini kebetulan juga ya. Nah ini saya akan sedikit menjelaskan, sedikit nanti akan membawa Anda ke isu-isu geopolitik dan kawasan Nusantara. Oke, kita bicara dulu Pulau Jawa ya. Pulau Jawa itu pulau yang bagaimana sih? Pulau yang padat penduduknya, Pak. Pulau yang padat penduduknya. Oke, paling padat. Selain itu, terdapat apa aja di Pulau Jawa? Sepenting apakah Pulau Jawa selain karena jumlah penduduknya, sepenting apa Pulau Jawa coba dalam negara Indonesia? Atau lah katakanlah dalam politik Indonesia lah ya. Karena akan geografi politik. Biar langsung mengarah ke geopolitik. Sepenting apa Pulau Jawa? Coba. Ada apa aja di Pulau Jawa? Saking pentingnya karena di Pulau Jawa ada apa gitu? Pusat pemerintahan, Pak. Pusat pemerintahan. Karena apa buktinya? Buktinya ibu kota ada di Pulau Jawa. Apa nama ibu kotanya? DKI Jakarta. Kamu orang mana, Vicky? Orang Pangandaran. Pangandaran. Kenapa tidak di Pangandaran, ibu kota Indonesia? Terus Jakarta. Karena dahulu lebih dominan ke Jakarta mungkin Pak. Dahulu kau mencintaiku. Dahulu itu siapa? Harus jelas ya. Siapa yang membuat Jakarta jadi ibu kota? Kalau sekarang gimana? Sekarang rek dipindahkan. Coba yang lainnya ikut jawab. Bukan ikut nyanyi, tapi ikut jawab ya. Kenapa Jakarta menjadi ibu kota? Dan siapa yang menjadikan Jakarta ya?
Ya, mungkin ada beberapa alasan tertentu ya Pak. Misalkan yaitu tadi yang sudah disebutkan sama Vicky Khairul Azmi yang dari Pangandaran, bahwa adanya historis atau sejarah di mana negara Indonesia itu merdeka, yaitu dilakukannya di ibu kota Pak, di Jakarta, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 kalau nggak salah Pak. Itu untuk historis. Terus yang kedua adanya alasan ekonomis, yaitu mungkin karena proses ekonomis di Jakarta itu lebih cenderung mudah Pak. Misalkan dalam proses ekonomi perdagangan, proses pemasaran dan lain-lain Pak. Oke, itu Ajis langsung dari proklamasi ya, karena historisnya proklamasi. Sebelum proklamasi ya, Jakarta bagaimana keadaannya? Sebagai apa? Berarti sebelum proklamasi kita milik siapa dan Jakarta itu bagaimana? Dulu sebelum proklamasi itu kan Batavia ya namanya. Itu ibu kota Hindia Belanda. Oke, jadi sebenarnya yang membuat Jakarta menjadi pusat pemerintahan, menjadi ibu kota adalah warisan kolonialisme ya, warisan Hindia Belanda. Dan setelah kita proklamasi pun ya udah kita lanjutkan aja. Jakarta dijadikan sebagai pusat karena ya udah tanggung-tanggung dibangun ya. Nah, kita kan bisa menganalisis secara politik ya. Jadi berbicara tempat tadi ya, bukan semata-mata ini ada tempat, ada ruang, kemudian juga ada wilayah. Udah wilayah kita pindah yuk gitu. Kita bangun yuk. Tidak, berarti tentunya ada politik ruang ya. Makanya ada dalam teori geopolitik ada teori ruang ya dari beberapa tokoh geopolitik. Mungkin dalam bahasa praktis itu Anda lihat misalnya di Dinas Tata Ruang ya. Ada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, ada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional misalnya. Ada yang pembangunan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, sebagainya. Itu kan ya seperti itu. Tidak asal wujud, tidak ujug-ujug ada tempat misalnya. Tapi pindah migrasi atau sebagainya tidak. Karena memang pasti ada perencanaan, ada analisis politik gitu kan. Kenapa Belanda menjadikan Batavia? Selain karena faktor-faktor ekonomi wilayah yang strategis ya, memiliki potensi misalnya memiliki lautan karena di wilayah pantai dan sebagainya, itu pasti ada ikatan politik historisnya. Karena kalau kita melihat sejarah Indonesia, Jakarta nyaris tidak tercatat dalam sejarah Nusantara. Terlebih lagi kerajaan-kerajaan di Nusantara kan tidak ada di Jakarta ya. Yang banyak dibicarakan seperti Majapahit di Jawa kan, Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Sriwijaya, bahkan Kutai gitu kan. Tiba-tiba Belanda punya pikiran lain, oke lah jadikan aja Jakarta yang menjadi pusat kita, bukan seperti halnya kerajaan-kerajaan pusat yang dulu. Jakarta aja jadiin. Biar itu kalau secara politik itu kok mungkin akan ingin menghapus jejak sejarah pribumi gitu kan. Biar Belanda punya nama lain gitu kan, punya jasa lain karena pernah membangun sebuah tempat yang namanya Batavia yang kemudian menjadi dari Sunda Kelapa, Batavia dan menjadi Jayakarta atau Jakarta oleh siapa? Raja Sultan Jakarta itu Hilah ya, yang menjadikan dari Batavia, Betawi menjadi Jayakarta atau Jakarta. Oke, itu kurang lebih ya. Jadi alasannya ada alasan politik. Itu yang disebut dengan geopolitik ya. Jadi tidak asal membangun, tapi ada unsur-unsur perencanaan pembangunan yang disesuaikan dengan kepentingan, kebutuhan tadi jangka panjang, pendek atau menengah. Kan? Jadi kalau membangun sebuah tempat itu dipikirkan masak matang-matang gitu. Bagaimana nanti ke depannya, untuk apa ini tempat, bagaimana nanti sektor pendukungnya, bagaimana nanti ekonomi dan sebagainya. Dan tidak harus memaksakan juga ya. Jadi kan dalam perencanaan pembangunan itu kan ada analisis tentunya kan. Ini tempat untuk apa cocoknya. Dengan mentang-mentang kita ini, masyarakat kita ini misalnya pengkonsumsi beras, konsumsi nasi ya, yang dari beras, dari padi. Terus kita kekurangan lahan untuk pertanian misalnya. Nah, banyak yang kosong nih di wilayah itu. Ya kalau iklimnya tidak cocok, tidak strategis, mencetak 1 juta hektar sawah misalnya. Ya kalau asal mencetak gampang, tapi kan itu akan benar nggak? Jadi tidak perlu juga memaksakan. Negara itu tidak perlu memaksakan misalnya kalau memang tidak mampu bersuasembada pangan, bersuasembada beras atau padi, ya mungkin coba tanami yang lain gitu kan. Kalau itu berbicara
analisis seperti itu. Walaupun memang kita juga kalau dikelola dengan baik, mungkin kita bisa menjadi negara penghasil tadi ya, tidak tergantung melulu impor. Kalau memang impor itu memang diperlukan untuk karena kita memang benar tidak tercukupi kebutuhan dalam negerinya, ya apa-apa impor terus juga gitu kan, asalkan kita sektor ekonomi lainnya yang lainnya hidup. Jangan sampai di Indonesia-nya sudah banyak stok beras misalnya ya, karena para mafia, para sebagian pejabat ada yang sukanya mencari keuntungan lewat impor beras, oke impor aja misalnya dari luar, biar saya dapat keuntungan. Jadi itu masalahnya masalah kompleks ya dalam hal pemahaman mengenai geopolitik ini. Kita harus benar-benar memiliki pemikiran yang besar dalam konsep negara kita seperti yang sekarang ini kita hadapi, yang sedang kita jalankan juga. Lalu tiba-tiba misalnya ada isu lagi yang juga isu geopolitik ya. Ini yang dibicarakan oleh Pak Jokowi di pas pelantikan periode kedua ya di tahun 2019, yaitu berpindahlah ke Kalimantan. Coba ada yang mau berpendapat? Apakah mau pandangannya dampak negatif positifnya dari berpindahnya ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur ya. Dan di sini juga buat ada orang Kalimantan ya. Barangkali dari orang Kalimantan sendiri yang mau menyampaikan ininya pandangannya, silahkan biar kita tahu langsung dari orang Kalimantan ya. Dari Perika barangkali sebagai orang Kalimantan Timur, nah, Jakarta dipindahkan ke direncanakan akan menjadi ibu kota baru nih Kalimantan provinsi Anda. Coba bagaimana? Halo? Perika bisa mendengar suaranya? Suara saya? Itu dari yang lain dulu, yang mau mengomentari wacana ataupun bukan sekarang sudah menjadi ada berita memang mau dibatalkan, tapi nggak tahu ya, karena memang saya nggak yakin percaya sama ya, kadang-kadang nggak ini ya, pernyataan antara pejabat di negara kita hari ini tuh kadang-kadang beda-beda gitu. Yang pasti katakanlah ini sedang direncanakan karena sedang diproses, ya, sudah diproses. Coba, Perika atau siapapun yang mau mengomentari seputar wacana pemindahan ibu kota, karena ini masalah geopolitik juga. Silakan. Atau tak pernah mendengar? Izin menjawab, Pak. Silakan, Vicky. Menurut saya, kalau isu itu pemindahan ibu kota itu menurut saya bagus, karena katanya secara lahan di Indonesia itu semakin rendah, jadi perbandingan sama air lautnya semakin sama. Dan untuk memindahkan ke Kalimantan itu negatifnya saya kurang setuju, karena kan pasti memiliki dana yang sangat besar, sedangkan belum juga dipindahkan hutang-hutang negara sudah puluhan triliun, dan pasti ada penembangan secara massal. Jadi untuk oksigennya di Kalimantan mungkin sudah tidak ada, bukan tidak ada, semakin berkurang. Seperti itu Pak, pendapat dari saya. Karena Kalimantan sebagai paru-paru dunia juga ya, yang memang ini oleh garis khatulistiwa. Coba barangkali dari orang Kalimantan ya, biar kita tahu langsung ya. Kalau kita dari Jawa misalnya ya bisa, ya mungkin tidak tahu mana ya bagaimana pendapat dari orang Kalimantan nih, barangkali ini boleh di chat juga, nggak boleh apa-apa ya. Yang dari Perika tadi barusan sudah masuk lagi nih. Atau yang punya pandangan lain selain Vicky tadi? Alasan kenapa Jakarta? Emang Jakarta ini gimana kondisinya sekarang gitu?
alasan meninggalkannya Jakarta coba. Tadi kan pikir lebih kepada kondisi di Kalimantannya gitu ya. Sekarang coba alasan emang Jakarta sekarang bagaimana kondisinya? Izin menjawab Pak. Ya silakan. Mungkin alasannya ibu kota dipindahkan ke Kalimantan, ya mungkin alasannya karena kepadatan penduduk di Jakarta itu sekarang semakin bertambah dan tempat-tempat daerah-daerah yang mungkin nggak ada celah lagi buat tempat tinggal, jadi ya pemerintah mungkin berpikiran untuk berpindah ke Kalimantan Pak, seperti itu Pak. Terus kemudian di Jakarta masih banyak daerah-daerah yang belum bisa dibenarkan seperti halnya kasus banjir-banjir seperti gitu Pak. Oke, udah. Terima kasih. Ini orang Kalimantan sudah bisa mendengar? Rika, coba. Sebagai orang Kalimantan Timur, bagaimana nih pendapatmu tentang berpindahnya ibu kota ke Provinsi Kalimantan Timur? Izin menjawab Pak, apakah suara saya terdengar? Udah. Menurut saya, kalau pendapat saya kurang setuju gitu Pak, kalau yang ibu kota dari Jakarta itu pindah ke Kalimantan. Soalnya kan kalau dari ke Kalimantan itu kayak bikin pembangunan baru lagi gitu Pak. Butuh proses yang lebih lama lagi, terus proses hutan-hutan di Kalimantan itu semakin berkurang juga gitu akibat pembangunan ibu kota baru gitu Pak. Kamu dari kabupaten apa? Dari kota apa? Kamu dari wilayah mana Kalimantan Timurnya? Dari kabupaten apa? Atau ya? Penajam Pasir Utara. Jauh nggak ada ke apa di masih yang sekarang direncanakan di kabupaten apa? Oh jauh. Oh jauh. Jauh banget Pak. Oh iya. Iya. Terima kasih ya. Jadi tadi memang ada ya boleh ya kita dalam beberapa aspek memang perlu kita kritisi ya. Selain karena tadi alasan lain masalah anggaran ya. Masalah anggaran yang memang ini tidak memakan biaya yang kecil gitu. Apalagi kan hutang. Apalagi ini kan investornya juga dari Cina dan dari Inggris ya, dua investor yang sepakat dalam pembangunan ibu kota. Makanya ini saya juga kadang-kadang ini ya kalau kita mampu oke lah, kita sedang banyak uang, kita mau pindah kemanapun itu silahkan gitu ya. Tapi ini kan uang sedang krisis begini misalnya, sedang banyak masalah terus tiba-tiba pinjam hanya demi berpindahnya ibu kota. Apalagi yang menjadi sumber dananya Cina ya. Cina tahu sendiri kan sekarang Cina sedang perlahan menjadi negara kapital yang menjadi negara dikuasa secara ekonomi gitu kan. Dari sisi politik juga kan Cina itu komunis ya gitu. Jadi dua paham yang digabungkan sekaligus ya, politik komunis dan ekonomi kapital gitu. Apalagi dengan isu-isu tentang banyaknya banyaknya proyek-proyek yang diserahkan ke Cina, banyaknya para TKA dari Cina. Apalagi kan dari sisi geopolitik juga kalau kita lihat ya, betapa dekatnya mungkin betapa mudahnya nanti akses dari Cina ke Kalimantan ya. Karena memang dalam satu garis yang relatif mudah. Jadi pertahanan nanti geostrateginya kalau ini kan nanti sebenarnya geostrateginya gitu. Ini banyak para ahli mengatakan, para pengamat juga yaitu politik Cina di sana semakin mudah ya, sampai dia berani untuk menjadi investor utama dalam pembangunan ibu kota baru ya. Jangankan berbicara masalah ibu kota ya, masalah infrastruktur yang menjadi salah satu misi besar pemerintahan kita hari ini, itu pun harusnya dipikirkan ulang ya. Bukan tidak boleh membangun sih. Dalam beberapa kasus ya, kalau membangun hanya semangat membangun tanpa ada perencanaan analisis yang baik, banyak terjadi. Anda lihat di YouTube juga ya beberapa pemberitaan, termasuk di Cina. Di Cina itu banyak proyek-proyek mangkrak ya. Di negara-negara yang didanai oleh Cina juga banyak yang hanya dibangun dikasih utang, tapi kan tidak ada manfaatnya ya. Banyak suatu wilayah dijadikan pusat industri, pusat hiburan ya, dibangun mall, dibangun hotel, dibangun research dan sebagainya ya, perumahan-perumahan. Tapi dijadikan kawasan elit, tapi kan banyak yang ditinggalkan, banyak yang tidak berminat ya.
dalam apalagi juga mungkin jalan tol juga ya, jalan tol juga kalau hanya semangat membangun tanpa ada semangat dalam hal bagaimana nanti dampak ekonominya ya. Jalan tol yang juga yang sekarang terbaru adalah jalan tol ini ya, dari Bandung ke Cilacap itu. Mungkin nanti salah satu dampak yang dirasakan oleh para pedagang-pedagang di sekitar Rajapola, sekitar Ciawi, di sekitar Limbangan yang biasanya lalu lalang ini kan akan beralih ke jalan tol. Banyak juga nanti yang bangkrut. Ini juga terjadi di daerah ketika selesainya pembangunan jalan tol Jakarta-Bandung ya yang Cipularang itu. Banyak tempat-tempat yang Cianjur, daerah Purwakarta yang menjadi wilayah-wilayah yang dulunya ramai menjadi wilayah sepi dan terpecah belahnya di masyarakat gitu. Jadi banyak sekali dari kalau hanya demi pembangunan ya. Tapi kan harus lihat dulu lebih mana manfaatnya. Kemudian juga banyak juga ini contoh-contoh yang nyata gitu kan. Walaupun ini direncanakan sebelum Pak Jokowi, tapi kan disahkan zaman Pak Jokowi itu Bandara Udara Kertajati di Majalengka ya di wilayah Cirebon lah, wilayah Ciayu Manis. Karena kan malah menjadi pabrik bengkel ya. Walaupun bandara itu terbesar di Asia Tenggara, memang mewah elit, tapi kan tidak ada peminat ya. Para pengusaha pesawat tidak ada yang terakhir yang Citylink itu yang bertahan, yang lainnya kan tidak ada yang mau. Nah, akhirnya itu kan efek ya, jadi dari sebuah pembangunan hanya demi sebuah, mungkin kalau kita boleh seujun mungkin hanya untuk proyek aja misalnya. Sekarang ada proyek membangun ibu kota, lalu dapat keuntungan dari proyek tersebut, ya udah urusan nanti akan benar atau tidak urusan nanti, yang penting ini proyek jalan, saya dapat fee dari proyek itu. Ya kalau hanya itu pola pikirnya ya ini harus kita waspadai juga ya. Itu yang kedua. Yang ketiga juga yang dalam hal proses pembangunan sebuah wilayah dalam sebuah negara gitu kan. Di kita kadang-kadang ya saya juga heran gitu ya. Tadi kalau hanya sebatas membangun tanpa perencanaan banyak yang gagal, tapi juga banyak yang berhasil sebenarnya ya. Di beberapa negara maju itu berhasil karena tidak borongan gitu ya. Pembangunan tidak borongan. Dalam artinya begini, sebuah tempat itu tidak memborong, apalagi ibu kota. Ibu kota itu, kalau ibu kota itu persepsinya hanyalah ibu kota pemerintahan misalnya, hanyalah tempat pusat pemerintahan. Ya tidak masalah, mungkin tidak perlu Kalimantan gitu ya. Kalau hanya Jakarta alasannya banjir macet, sebenarnya di Pulau Jawa juga yang relatif lebih dekat dengan Jakarta yang masih kosong, seperti di Jonggol misalnya ya. Di wilayah Bogor kan Jonggol masih banyak tahan kosong. Udah pindah aja misalnya istana di sana dan kantor-kantor kementerian di sana. Atau Cirebon juga kan yang punya pantai. Mungkin tidak terlalu banyak beresiko ya. Tapi kan sama-sama Jawa ya oke, sama-sama Jawa, tapi kan relatif lebih menghemat anggaran kalau kita mau menghemat anggaran ya, biar untuk kepentingan yang lainnya. Nah, itu yang di kita itu Jakarta itu memang salah satu yang sekarang masih menjadi ibu kota itu pusat segalanya. Pusat pemerintahan, pusat ekonomi, pusat hiburan, pusat bisnis, pusat industri, pusat perdagangan, pusat pendidikan. Ya. Jadi semuanya di Jakarta. Kenapa sih nggak bagi-bagi aja misalnya? Kalau misalnya tadi ya, apakah Jakarta mau dipertahankan sebagai wilayah industri, sebagai wilayah hiburan misalnya? Oke, tempat itu aja ya. Sementara yang lainnya untuk pusat pemerintahannya pindah aja ke wilayah yang relatif tidak berisiko anggaran misalnya. Itu kan bisa seperti itu. Nah, ketika bedol desa, borongan juga ke Kalimantan. Jadi seolah-olah Kalimantan akan dijadikan segala pusat gitu kan. Sama halnya Jakarta yang sekarang. Kenapa nggak sebagian aja dulu misalnya ya? Kalau misalnya Jakarta tetap menjadi pusat pemerintahan, kenapa pusat industri pindah bisa ke Kalimantan? Kita lihat negara-negara yang di Asia Tenggara aja yang maju gitu, karena dia paham akan geopolitiknya. Misalnya negara kecil ya, Singapura. Singapura itu secara geopolitik dia strategis sebagai wilayah jasa ya, tempat lalu lalang di Selat Malaka, di antara Kalimantan, di antara Asia, di antara daratan Asia kan gitu. Sehingga dia memproklamasikan diri sebagai negara jasa, tidak genit ngambil yang lain, tapi kan berhasil. Hanya memfungsikan satu fungsi dalam
memposisikan satu fungsi dalam geopolitiknya dan berhasil ya. Di kita banyak potensi, banyak kita bisa jadi pusat jasa, bisa jadi pusat maritim, bisa jadi pusat hiburan, bisa jadi pusat agraris. Tapi kan nggak ada yang fokus gitu kan. Malahnya ya kayak saking banyaknya potensi, jadi nggak ada yang berkembang sama sekali. Gitu. Kembali ke masalah perencanaan ya, kita lihat negara maju yang Amerika juga ada lihat ya, ada kota besar yang terkenal misalnya ada Washington, pusat pemerintahan, New York pusat hiburan pendidikan ya, tapi ada Hollywood pusat hiburan gitu kan, pusat ekonomi tadi apa New York gitu misalnya. Australia ya, negara yang begitu besar ya, benua menjadi satu negara. Kita lihat ada Perth sebagai ibu kota pemerintahannya. Ada Sydney pusat ekonomi, ada Melbourne pusat pendidikan. Jadi seperti itu membangun satu geopolitik negara itu, dia tidak numpuk di satu wilayah, di satu tempat. Itu yang sangat disayangkan ya oleh negara kita yang mungkin tidak mau belajar dari negara-negara yang sudah gagal maupun yang maju gitu. Kadang-kadang ya kita sekarang ini punya nasionalisme atau tidak, kan kita juga kadang-kadang bertanya-tanya ya, punya kemandirian atau tidak. Nah, berbicara masalah geopolitik Indonesia sebagai kawasan Nusantara, sebagai negara kepulauan, sebagai negara maritim yang memiliki luas lautannya jauh lebih besar daripada luas daratan, ya, banyak potensi-potensi laut yang lebih besar daripada potensi-potensi darat gitu. Tapi Anda lihat ya, karena kita miris mendengar ya, tiba-tiba kita kekurangan garam. Ya. Keuyahan berarti orang Indonesia itu. Padahal katanya kita hanya jadikan bangga aja punya laut paling luas, punya pantai paling panjang gitu. Tapi garam kita pernah kekurangan gitu. Ini sebuah keironisan gitu. Garam aja nggak mampu. Gitu. Lobster ya, mungkin ini juga ya pernah terjadi di masa kita telah dibongkar oleh beberapa pengusaha ya ternyata kita bisa kalah oleh Vietnam ya pengembangan lobsternya dalam 10 tahun Vietnam belajar ke kita mengimpor lobster kita, benih lobster kita, malah mereka yang menjadi pemasok lobster terbesar di dunia. Belum lagi ikan-ikan yang adanya gitu ya. Tiap hari kita berapa ribu ikan yang dicuri oleh negara lain. Gitu. Belum lagi tadi masalah masalah garisnya gitu. Jadi banyak hal yang ini menjadi persoalan ya terhadap dalam tatanan geopolitik kita. Jadi kita bukan hanya bangga aja punya tempat seperti ini, tapi kita harus berpikir ya apakah memang ini sudah benar-benar dikelola dengan baik atau tidak. Oke, itu mengenai tadi ya masalah risiko dari kita sebagai negara yang memiliki keanekaragaman budaya. Terus tadi ada bagaimana banyak sekali klaim-klaim budaya kita oleh bangsa asing, terutama oleh Malaysia yang satu rumpun budaya. Yang tadi sudah diuraikan beberapa jenis. Ini pun harus saya sampaikan ya, saya mengalami masa-masa di mana Indonesia itu sama sekali tidak peduli terhadap budaya daerahnya. Ya. Saya ingat dalam beberapa kesempatan kita ini, mana ada orang yang bangga pakai batik, ya. Mana ada orang yang orang Indonesia atau orang Sunda yang mau main angklung. Dianggap jadul, dianggap kampungan, dianggap koloten dan sebagainya. Nah, sudah ramai-ramai ada klaim dari Malaysia, baru kita uring-uringan. Malaysia kurang ajar nih ya, mengklaim budaya kita. Padahal kita sendiri yang sengaja untuk melupakannya, untuk tidak melestarikannya. Jadi memang itu ada sisi positifnya juga ya. Ada kesalahan dari kita, lalu kemudian diingatkan oleh Malaysia dan akhirnya kita bisa sadar ya. Sekarang kan batik menjadi salah satu komoditi yang banggaan lah. Batik menjadi salah satu pakaian yang bahkan bisa dikatakan high class ya. Karena sudah banyak pilihan variasi. Beda dengan dulu-dulu di batik ya, hanya milik mereka yang orang-orang dianggap kuno, dianggap kolot atau tradisional. Hal lain terkait dengan geopolitik dengan tetangga Malaysia itu tentang sengketa perbatasan ya. Ini pun yang kerap menjadi persoalan dengan Malaysia. Walaupun ini juga konflik warisan dari kolonialisme sebelumnya, yaitu Inggris dan Belanda ya. Beberapa wilayah, beberapa
perbatasan yang belum disepakati juga ketika Inggris dan Belanda. Namun keburu kita merdeka, Malaysia merdeka dan terbawa ya. Apalagi diplomasi kita harus akui selalu kalah oleh Malaysia gitu ya. Dengan lepasnya si badan digital itu adalah akibat kekalahan diplomasi ya di pengadilan internasional. Yang masih sengketa yang belum ada titik temunya Ambalat ya. Sekarang ya itu aja. Hanit-hanit kuku ya. Pulau Ambalat. Terus juga Natuna, Laut Natuna juga ini beberapa tahun lalu sempat juga ya perebutan 3 atau 4 negara ya, Indonesia, Vietnam, Malaysia, Cina gitu. Itu pun banyak saling mengklaim. Nah ini akan diuji ya ketahanan nasional kita dalam nanti di geostrategi ini diuji. Kita ini negara yang seperti apa sih sebenarnya gitu ya dalam hal pengolahan geopolitiknya. Nah, hal lain yang perlu Anda perkuat di bab ini tentang bagaimana perkembangan hukum laut ya dan tadi yang tadi di tahun 39 ada semacam kesepakatan yang belum banyak menguntungkan kita, belum memperjelas tentang wilayah kita dan baru pada deklarasi Juanda kita dianggap memiliki sebuah hukum laut yang memang itu menjadi patokan kita dalam konteks negara Nusantara ya, negara Indonesia yang kita akui sekarang. Walaupun tadi ya beberapa perkembangan geopolitik kita yang sering ada sengketa ini pun adalah persoalan diplomasi saya kira yang harus diperbaiki oleh wakil-wakil dari Indonesia. Oke, itu saya kira ya tentang masalah-masalah geopolitik dan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Silakan apakah ada yang mau berkomentar? Untuk pertemuan terakhir ya, saya juga belum ada jadwal sebenarnya dari jurusan kapan kita UAS, tapi melihat kalender akademik tanggal 5 ya dimulai UAS itu berarti ada 2 minggu lagi. Dan pada minggu depan itu tanggal 21 sampai tanggal 25 saya pribadi itu full ada pelatihan untuk pekerti ya. Jadi saya dari pagi sampai sore tidak bisa kuliah. Kemungkinan untuk kita untuk kuliah terakhir di Kamis 2 minggu lagi ataupun nantilah kita cari waktu di minggu-minggu terakhir ya. Tidak bisa di minggu depan saya pun mau fokus ke kegiatan saya karena tidak bisa ditinggalkan dengan 40 orang kurang lebih dari dosen-dosen di Unsil yang akan mengikuti pelatihan itu. Silakan sebelum saya tutup ada yang mau disampaikan? Kalau tidak ya tidak apa-apa. Saya tutup saja ya karena saya pun menghadapi kelas berikutnya setelah ini di prodi lain. Jadi mohon maaf saja ini ada sisa waktu dan memang biasalah saya kan tidak sengaja untuk memberikan dulu jeda ataupun untuk istirahat karena jenuh juga ya kita belajar di via seperti ini. Yang penting apa yang kita berusaha untuk semaksimal mungkin ya mengikuti ataupun menjalani perkuliahan di media seperti ini. Oke, kalau begitu saya tutup saja dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Terima kasih, Pak. Saya tutup Zoom-nya. Terima kasih, Pak. Yuk sama-sama.